Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengudara, mudah-mudahan dengan tema yang akan kami sampaikan nanti akan membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat besok di hari kelak yaumil qiyamah. Ketiga kalinya keberadaan saya di sini untuk mengutarakan keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah. Sholat berjamaah mempunyai nilai tambah yang sangat besar. Selain pahalanya yang besar, sholat berjamaah juga mempererat tali persaudaraan antar umat Islam. Dengan berkumpul di masjid dan saling bersilaturahmi dalam sholat berjamaah, kita bisa merasa lebih dekat dengan saudara seiman. Sholat berjamaah juga menguatkan rasa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menjaga dan mendukung keberlangsungan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Dengan hadir dalam sholat berjamaah, kita turut berperan dalam mempertahankan keberadaan masjid sebagai tempat berkumpulnya para jamaah untuk bersama-sama mengingat kepada Allah dan taqarrub ilallah. Mari tingkatkan semangat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan subuh. Dengan melaksanakan keduanya secara berjamaah, kita akan meraih pahala yang luar biasa, seperti melaksanakan sholat tahajud sepanjang malam. Sholat isya berjamaah dalam hadis Rasulullah, man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shallal laili kullahu. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malam. Hadis ini menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan subuh. Walaupun sholat berjamaah ini tidak memakan waktu yang banyak, namun pahalanya sebanding dengan sholat tahajud semalaman. Sholat isya berjamaah memberikan pahala seolah-olah kita telah sholat tahajud setengah malam. Begitu pula sholat subuh berjamaah memberikan pahala seolah-olah kita telah sholat tahajud selama satu malam penuh. Betapa besar kebaikan dan ganjaran yang Allah janjikan bagi umatnya yang melaksanakan sholat berjamaah dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Sholat subuh berjamaah. Dalam sholat subuh berjamaah merupakan ibadah wajib yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya orang yang tertidur, sedangkan kewajiban sholat subuh tetap berjalan. Terlebih melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sangat berat menjalankannya. Padahal sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan, di antaranya mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan, an Buraidatul Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Dari Buraidah al-Islami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.
Dua hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan sholat subuh sendirian. Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah, akan mendapatkan pahala 27 derajat. Anas bin Malik meriwayatkan, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta taddu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin tamatin tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Selain itu, keutamaan sholat subuh juga terdapat pada sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada 2 dunia dan segala isinya. Selain itu, dengan sholat subuh berjamaah, seseorang akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa sholatu asqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Laqad hamamtu an amural muadzina fayuqima summa amura rajulan ya ummun nas summa akhudha syu'ala minan nar wa uharriqu ala man la yakhruju ila sholati ba'du. Tidak ada solat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada solat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin agar didirikan iqamah solat, perintahkan seseorang untuk memimpin solat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan solat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Dari sini dapat kita pahami bahwa solat subuh berjamaah memiliki sejumlah keistimewaan, termasuk sunnah qobliyah subuh. Sebab dengan menjalankan solat subuh berjamaah akan senantiasa mendapatkan cahaya yang sempurna dan dijauhkan dari sifat nifaq. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.